Selanjutnya nih kita ada kabar yang cukup menyedihkan sebenarnya dari salah satu komedian senior gitu ya. Mas Yadi Sembako ini sedang menjalani proses hukum di Polres Tangerang Selatan. Nah ini sebenarnya kasus hukumnya tuh aduh sangat disayangkan banget gitu ya. Sebenarnya kasus penipuan dan jumlahnya dibilang gede juga enggak. Tapi kalau untuk korban tentunya ini nggak bisa diterima gitu ya. Jadi sangat disayangkan apakah karena tidak ada job sehingga harus melakukan penipuan seperti ini. Waduh. Ya walaupun besar atau kecil tadi kerugian tetap ada kerugian 198 juta tuh lumayan juga loh. Dan seperti apa kisahnya? Ini dia. Dalam balutan baju koko putih, pelawak dan host Yadi Sembako nyaris tak dikenali. Meski berusaha melempar beberapa jokes khasnya sebagai pelawak sebelum dicecar awak media, namun wajah dan ekor matanya tidak bisa berbohong. Betapa lelaki 49 tahun ini dalam tekanan berat dan dalam kondisi yang memprihatinkan. 5 bulan berlalu sejak dilaporkan atas dugaan kasus penipuan, nasib Yadi Sembako kini berada di ujung tanduk. Namun untuk sementara waktu, ia boleh bernapas lega karena sudah bermediasi dengan pelapor yang pada intinya pihak pelapor menyetujui pengunduran pembayaran hingga akhir Februari 2024 karena harus menunggu rumah Yadi Sembako laku. Tadi penyelesaian daripada mediasi tersebut intinya terakhir itu Pak Adri menyetujui ya sampai dengan Februari dia menunggu proses penyelesaiannya Bang Yadi ke Bang Adri. Nah, kita tunggu aja semoga Bang Yadi bisa menyelesaikan dengan cara yang kekeluargaan, terus rumahnya cepat laku dan bisa mendapatkan rezeki sebelum Februari ya, Bang Yadi ya. Iya, Yadi Sembako dipolisikan bersama rekan bisnisnya pendakwah muda Gus Anom karena tak kunjung membayar vendor yang diwakili Muhammad Adri Permana dalam acara gelaran perusahaan yang dimiliki Gus Anom dan Yadi. Alih-alih melunasi kewajiban kepada vendor, malah diberi cek kosong. Yadi sendiri merasa diperalat karena menurutnya ia hanya menjalankan instruksi dari Gus Anom saja. Gus Anomlah yang paling bertanggung jawab. Terlilit utang ratusan juta hingga membuat mentalnya jatuh. Kini Yadi terancam kehilangan rumah demi menutupi utang yang harus diselesaikan pada akhir Februari 2024. Banyak orang bahkan pesimis belum tentu rumah itu laku dalam waktu 1-2 bulan ini. Namun Yadi sejauh ini berusaha optimis karena yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi jalannya Allah beda lah, ya kita nggak bisa kepikir logika. Yang pasti kita punya keyakinan, gitu kan bisa selesai semuanya. Dan saya sekarang agak lega, gitu Pak Haji Tommy. Saya agak lega, saya bisa lebih leluasa lagi karena sudah ada kata mufakat gitu ya dengan pihak Kang Adri. Walaupun saya di sini juga korban, ya kan dari Gus Anom, ya kan, tapi saya yang menyelesaikan, ya kan. Karena Gus Anomnya sampai sekarang nggak ketahuan di mana, bisa dihubungi di mana, gitu kan, ya kan. Dan proses tetap berjalan, gitu kan. Ya ini yang pasti ada tanggung jawab saya secara pribadi. Ya saya semata-mata tidak hanya satu fokus saja ya, tapi juga mudah-mudahan ada hal-hal yang pekerjaan yang bisa membuahkan itu semuanya sehingga bisa menyelesaikan tanpa kita bisa menjual rumah sih ya kan, tapi itu jalan terakhir. Tapi ya yang pastinya kita berusaha mudah-mudahan sebelum akhir Februari kita bisa selesaikan lebih baik lagi gitu kan, dan juga saya lebih lega lagi ya. Apalagi pihak Muhammad Adri Permana selaku pelapor sepertinya memberi peringatan keras. Ia terang-terangan menyebut terpaksa menyetujui pengunduran pembayaran semata-mata karena tidak menutup mata dengan kondisi Yadi Sembako yang sudah morat-marit. Namun setelah ini sepertinya tiada ampun dan maaf lagi baginya. Ya memang kita lihat kondisinya memang sudah morat-marit ya. Jadi kita ikuti kemauannya sampai akhir Februari harus selesai. Kalau tidak selesai proses hukum lanjut. Dan tadi kita juga sudah dengan Pak Penyidik, Pak Kanit juga udah mendengar semua bahwa ini bukan mediasi, ini cuman mereka datang mau ketemu, mau minta waktu. Nah itu udah nggak usah diomongin lagi lah kalau itu. Karena kita udah toleransi lebih dari 5 bulan. Saya tidak ada komunikasi sama Gus Anom, jujur.
semenjak saya terblow up di media, apa yang selama ini dia yakinkan sama saya, tidak ada yang dilaporkan, tidak ada yang dipolisikan, tidak ada yang dipermalukan, nggak ada yang kenyataan semuanya. Buktinya saya yang dilaporkan, gitu kan. Jadi beliau yang selalu meyakini bahwa ada dana masuk, dia juga, ya kan, sehingga kita mau melakukan pekerjaan itu, gitu kan, karena dia bilang ada dana masuk, tapi sampai saat ini tidak ada, dan apapun yang dijanjikan sekarang tidak ada. Tapi proses tetap berjalan, yang ini yang kita mau selesaikan dengan baik-baik sama pihak Kang Adri, pelapor, ya mudah-mudahan dalam 1-2 bulan ini kita sudah bisa selesaikan.